Selamat datang Alfeandra Dewa kayak Dewangga. Selamat datang di Suara Bermakna. Terima kasih sudah datang Dewa. iya. Saya sangat senang kedatangan pemain timnas termuda dan pemain kebanggaan Jawa Tengah PSIS Semarang. Oke. Ini sekarang kesibukannya apa ini, Dewa? Kalau kesibukan sendiri, kalau masih ada virus COVID-19 ini lebih ke tidur, terus latihan, makan, main game. Ya, begitu-begitu aja. Tapi tetap ada latihan ya. Ada. Ada. Itu latihan itu memang ada dari timnas atau dari tim PSIS Semarang sendiri atau dari Dewa sendiri nih? Kalau latihan sendiri ada program dari klub PSIS Semarang. Ya ke pelatih ngasih program khusus buat pemain-pemainnya untuk latihan di rumah. Oh gitu. Memang berarti memang ada masih ada latihan dari Iya, instruksi dari pelatih PSIS Semarang gitu ya, iya Dewa. ada. Ini kan sekarang Dewa ini pakai kaos timnas nomor 19. Itu Dewa sendiri yang meminta atau request nomor 19 atau memang dari timnas sendiri udah dapat nomor 19 nih Dewa? eh dari cerita nomor 19 ini, Oke. jadi dulu waktu pemilihan nomor punggung saya request nomor 3. Hmm. Tapi nomor 3 sendiri udah dipakai sama teman saya sendiri. Terus Oke. saya bingung Hmm. untuk milih nomor berapa Hmm. karena nomor favorit saya kan nomor 3. Nomor Nah, 3. terus saya bingung, datanglah kitman timnas ya. Hmm. Datang timnas terus dia request, oh nama punggung kamu kan Dewa, coba nomor 19 biar sama kayak Dewa 19. Di situ saya, oh iya ya, kok saya nggak kepikiran ke sampai Oke situ. oke 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 Oh oke. terus saya ya udahlah nggak apa-apa pakai Oke. nomor 19. Oh, jadi awalnya gitu ya. Iya, Jadi malah sekarang malah jadi pas Dewa 19 gitu ya. iya. Tapi suka nggak sama grup band Dewa 19? Kalau grup bandnya sendiri enggak terlalu suka, cuman ada beberapa lagu yang Tahu ya. tahu. Oke, oke, oke. Tadi kan Dewa bilang harusnya request nomor 3 nih. Ya. Kenapa Dewa suka nomor 3? Nomor 3 itu nggak tahu kenapa kebetulan nomor 3 itu udah dari kecil karena saya anak nomor 3 gitu. Oh, Nah, karena anak nomor iya, 3 terus jadi kebawa jadi pemain iya bola pengennya itu nomor punggung nomor 3 gitu 3. ya. Semoga ini coachin atau punggawa dari timnas atau PSS Semarang bisa nanti nomornya mungkin ganti 3 atau 19 3 193 Iya. gitu ya. Kan ada tiganya yang Iya penting ya. pasti. Oke 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 oke. Oke, lanjut untuk timnas sendiri ini. Dewa ini kan masuk timnas sekarang umur 18 tahun ya. Iya. Ya, itu eh memang ada target nggak dulu untuk aku pengen nih jadi pemain timnas. Kalau target atlet apapun cabang itu pasti adalah mau membela negaranya sendiri pasti bangga. Pasti saya sendiri ada target untuk bermain ke level Yang tinggi. timnas. Oke. Nah, Oh, itu pasti ada ya. Dan kebetulan itu gimana ceritanya kok bisa dipanggil timnas? jadi dulu saya sebelum ke timnas saya Hmm. masuk ke diklat PPLP Jawa Tengah yang Hmm. ada di Jakarta Jatidiri. Hmm. Em, saya sebelum mengikuti seleksi timnas U18 ini saya berlatih selama 3 tahun itu terus ada panggilan untuk mencoba seleksi ke timnas U18 di Jakarta. Waktu itu saya sendiri merasa pesimis sebelum berangkat sampai perjalanan ke Jakarta. Kebetulan saya sendiri kan masih di level di bawah, belum pasti di saya masih banyak nama-nama yang lebih tinggi yang dari timnas U16 yang pernah juara satu di
AFF di Sidoarjo. Sorry Dewa. Dan sebelum berangkat ke timnas sendiri itu kan Dewa belum punya klub ya. Belum. Nah, Nah, jadi berangkat belum punya klub, ya. tapi ikut seleksi timnas Iya. gitu ya. Oke. Terus Terus gimana tuh? pesimis dengan orang-orang yang sudah membela timnas U18 yang sudah juara, apalagi juara di itu kan di AFF Oke. U16. Terus Mm. saya pesimis, ya udah apapun yang terjadi, sesampainya Jakarta kan saya terus berdoa, terus berusaha, terus selesai TC itu saya pulang dulu, terus ada panggilan lagi dan alhamdulillah saya masuk. Wah, itu mungkin eh namanya orang berusaha itu pasti tidak bisa mengkhianati hasilnya Iya, itu ya. Mungkin dari kerja keras Dewa akhirnya bisa masuk ke timnas itu ya. iya. Perasaannya gimana Dewa masuk ke timnas? Eh, pertama kali masuk timnas pasti kaget sendiri lah. Kaget. Apalagi ini baru pertama kali saya dan saya pernah mengikuti seleksi dan gagal, itu pasti tahu apa yang saya rasakan. Terus saya sebenarnya kaget dan nggak percaya, terus dapat lagi panggilan terus disuruh berangkat gitu. Oh, jadi sebelumnya itu Dewa udah pernah ngikutin seleksi timnas, nggak keterima ya? Iya. Waktu itu timnas U berapa itu? Sama U18. Oh, 18 Tapi juga. sewaktu saya masih umur 16 apa 15 gitu. Oh, itu udah Iya, ngikutin iya seleksi cuman timnas. ya belum. Berarti jangka waktu Iya. 2 sampai 3 tahun dan sekarang udah masuk timnas nih gitu Iya. ya. Wah, alhamdulillah. Lanjut lagi Dewa. Untuk timnas sendiri kan ini sekarang ada pelatih baru ya. Iya. Coach Sinteyong ini kan. Punya nama besar di Korea Selatan, pernah ngalahin eh tim sekelas Jerman Iya. yang pernah jadi juara Juara, Piala iya. Piala Dunia ya. Iya, Mas. Itu pasti keren. Itu ada proud tersendiri nggak? Ya yang latih Sinteyong nih ada nggak? Pertama ada apa namanya pelatih baru di Indonesia, saya merasa senang kan. Apalagi Coach Shin sendiri pelatih yang sudah menangani Piala Dunia, bisa mengalahkan Jerman. Itu pertama yang ada di hati saya, bangga ada pelatih sekelas Piala Dunia ngelatih untuk timnas Indonesia. Apalagi Dewa ada di situ. Iya. Ya, oke. Dari segi cara melatihnya sendiri itu sebenarnya Coach Sinteyong itu seperti apa Dewa? Kalau segi berlatih atau mengelatihnya dengan cara dia pertama kali kita diajarkan untuk disiplin. Waktu, disiplin latihan. Terus kedua, pemain yang dimaukan Coach Shin itu mau berkorban buat negara, terus mau bekerja keras, terus apapun yang terjadi kita harus terus bekerja untuk negara. Jadi positif ya, Coach Iya. Sinteyong itu sangat disiplin berarti Iya. untuk melatihnya ya. Untuk anak-anak timnas sendiri itu gimana perasaannya dilatih oleh seorang Coach Sinteyong? Apalagi Coach Sinteyong itu dikenal dengan seseorang yang disiplin dan dengar-dengar banyak beredar di media itu kan Coach Sinteyong itu kan melarang untuk anak-anaknya untuk tidak bermain sosial media. Iya. Itu gimana Dewa? Kalau melarang sendiri sih, kalau pengalaman saya yang pernah dilatih Coach Shin, nggak ada larangan untuk bermain sosial media. Tidak ada ya? Cuman ada namanya jangka waktu yang Coach Shin larang untuk bermain. Misalnya di atas jam 10 ke atas nggak boleh gitu. Jadi dari Coach Sinteyong sendiri menu latihan apa yang berbeda nih dari pelatih sebelumnya? Sebelumnya sempat nggak dilatih selain Coach Sinteyong? Dulu dilatih sama Coach Fahri Husaini. Tapi kalau perbedaan antara Coach Shin sama Coach Fahri, kalau Coach Shin lebih ke fisik dulu, ke fisik pemain ditingkatkan, terus baru ke taktik.
Kalau Oh, gitu. pelatih Indonesia itu digabung dengan cara taktik sama fisik dijadiin satu porsi latihan. Oh, atau mungkin Coach Sintayong itu tidak gini ya, atau mungkin Coach Sintayong itu dia menganjurkan ke fisik dulu atau memang menurut Coach Sintayong itu fisik pemain Indonesia sangat kurang atau gimana Dewa? Kalau menurut pandangan saya yang dimaukan Coach Shin, pemain Indonesia fisiknya sangat kurang. Sangat kurang ya. Iya, sangat Oh. kurang untuk level di Piala Dunia. Cuman kalau Indonesia mempunyai fisik yang tinggi itu ya bagus juga. Apalagi bekal timnas Indonesia sendiri itu lebih ke permainan taktik seperti Spanyol gitu. Oh, justru malah seperti Iya, Spanyol gitu ya. Oh, menarik nih. Jadi gini Dewa, dengan adanya Coach Sintayong, yang masyarakat iya, Indonesia sendiri itu udah punya istilahnya optimisme kepada Sintayong iya, untuk membawa Indonesia itu bisa berkancah di Piala Dunia. Ya kan? Itu kira-kira menurut Dewangga sebagai iya. pemain timnas itu bisa nggak diwujudkan dengan Kalau adanya Coach Sintayong? kalau menurut saya di pelatihan sekarang ya kita harus bekerja dulu, terus ya kita harus punya mimpi, apalagi mimpi untuk bermain ke Piala Dunia. Apalagi dengan kabar baiknya ini Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Iya, iya, iya. U20. Terus ya masih optimis sudah masuk ke Piala Dunia dengan cara otomatis, tapi sebagai tuan rumah tidak mau ini apa namanya memalukan di depan pendukungnya sendiri, tapi kita sebagai pemain harus berjuang demi negara yang sudah dan demi petinggi PSSI yang sudah memperjuangkan Indonesia masuk ke Piala Dunia, dan kita pemain harus berjuang semaksimal mungkin untuk meraih yang terbaik. Oke, intinya optimis nggak? Iya, optimis, Pemain optimis. pemain pemain timnas Iya, Indonesia itu optimis ya optimis. untuk bisa eh, mengharumkan nama Indonesia gitu ya di Iya, kancah Piala Dunia gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, lanjut Dewa. Untuk timnas, mungkin kita geser dulu ya iya, ke tim kebanggaan Kota Semarang nih, iya, PSIS Semarang. Ah, itu kan sebelum Dewa itu masuk ke PSIS Semarang, itu kan Dewa masuk ke timnas Indonesia dulu nih, iya. baru masuk ke timnas sorry PSIS, ke PSIS. PSIS Semarang Iya. ya. Itu ada tawaran apa yang membuat Dewa itu masuk ke PSIS Semarang? Tawaran sendiri lebih ke target. PSIS mempunyai target yang cukup tinggi dan membuat saya mau bermain untuk PSIS. Nah, Kalau untuk target kan semua tim-tim itu iya saya pasti kira pasti pasti ada, punya pasti target yang ada. besar, Iya, apalagi tim-tim besar. Ada nggak tim-tim besar itu yang menawarkan Dewangga kontrak yang lebih besar dari PSIS Semarang? ada sekitar 25% dari tawaran yang lain selain PSIS ada. Oh, Contohnya klub-klub yang sudah di atas peringkatnya gitu. oke, oke, bisa disebutin nggak Iya, tiga aja contoh contoh klubnya siapa, siapa aja itu klubnya dari mana? seperti Bali United. Wah, Bali United, Iya, Bali United juga iya, nawarin iya. Dewa ya. Oke, oke, oke. Sempat itu Bali United saya pernah bermain kan di Bali untuk international match di Mm-mm. Bali di Gianyar lawan Real Madrid, lawan Inter Milan sama satunya Arsenal. Nah, Oke. di saat pertandingan selesai datanglah manajer Bali United terus suruh menanyakan gimana mau bergabung dengan Bali United. Terus saya coba pikirkan dulu, saya sambil menunggu tawaran dari PSIS. Nah, terus Oh, saya saya pulang oke, oke. dari Bali, terus saya ditelepon disuruh ketemu sama bosnya PSIS. Bos Terus Yoyo ya. bukan Oh, dari bos bukan. Yoyonya sendiri, dari bos Lilu. Oh, dari Ya, Lilo. Oh, oke, oke. terus saya datang ke kantor itu DPRD, Hmm. terus kita ngobrol-ngobrol, terus ada tawaran. Oh, ya udah saya coba pulang, pulang terus sholat berdoa,
gimana jalan yang terbaik buat karir saya dulu pertama kan. Terus saya selesai sholat berdoa, saya menemukan jalan buat karir saya. Terus hati saya bilang, kamu coba main di PSIS untuk klub pertama. Terus saya bilang ke orang tua, ini gimana, saya ada tawaran dari PSIS. Terus untuk orang tua sendiri alhamdulillah mendukung apa yang dimaukan anaknya sendiri. Terus saya telepon lagi buat nanyakan soal kontrak. Terus kita tanda tangan buat kerjasama. Oke. Kita kembali lagi ke Bali United dulu nih. Jadi ketika Bali United menawarkan kontrak, tapi sebenarnya itu Dewa hatinya itu lagi menunggu ya buat PSIS itu menawarkan kontrak. Iya. Mana nih PSIS kok nggak nawarin Iya. kontrak saya? Sekelas Bali United aja dia udah menawarkan kontrak, Iya. ya kan? Kenapa kita kan bisa lihat nih ya kan, Bali United itu kan tim papan atas, Iya. tim profesional. Kenapa Dewa nggak bisa? Kenapa Dewa lebih memilih untuk PSIS Semarang gitu? Padahal dari segi tawaran kontrak pun Bali United lebih besar kan? Iya. Bisa lebih besar 2 kali lipat nggak dari tawaran PSIS Semarang? Bisa. Nah, kenapa ambil Semarang? Satu alasan saya mendukung PSIS, apalagi PSIS lagi membutuhkan pemain, jauh lebih membutuhkan pemain daripada Bali yang sudah mempunyai tim yang kuat, yang kompak. Nah, jadi satu, PSIS lebih membutuhkan saya daripada Bali United membutuhkan saya, karena di dalam skuad itu PSIS mempunyai kekurangan. Nah, dengan saya masuk pasti lebih kuat lagi kan. Nah, Mungkin gini, mungkin ketika nanti Dewa masuk Bali United, mungkin jam terbangnya ya, kurang dipakai. jadi Kalau misalkan di PSIS itu Dewa lebih banyak jam terbang, apalagi pemain muda ya kan. Oke. Kalau dari pikiran saya, percuma kita mempunyai uang sebanyak apapun tapi kita nggak ada progres ke depan. Mending kita mempunyai uang yang pas-pasan tapi kita mempunyai progres yang tinggi. Oke, apalagi udah didukung dari orang tua. Oke. Untuk progres ke depan untuk PSIS Semarang ada nggak target khusus untuk Dewa buat PSIS nih? Kalau target sesuai arahan manajer sama pelatih dulu. Apa yang dimaukan manajer sama pelatih itu kita harus jalani dulu apa target dia. Terus tapi kalau target saya sendiri ingin membuat PSIS ke tingkat 1 atau 2, peringkat 1 atau 2. Mantap. Kira-kira dengan punggawa yang ada di tim PSIS Semarang sendiri, kira-kira PSIS bisa nggak masuk ke 3 besar atau 5 besar? Kebetulan PSIS sudah melakukan 3 laga. Menurut pandangan saya sendiri dengan 3 laga ini pasti optimis bisa ya, 1 mantap. atau 2. Apalagi 3 laga itu 2 kemenangan, kekalahan. 1 kekalahan ya, berarti memang harus optimisme lebih gitu ya. Oke, mantap. Sekarang kan Dewa kan udah masuk ke PSIS, udah pernah ada di timnas. Nama Dewa itu sekarang lebih banyak dikenal ya di kalangan orang-orang Semarang maupun nasional nih, ya kan. Apalagi Dewa ini kan ganteng nih, ya kan. Pasti banyak cewek yang udah deketin, apalagi follow gitu kan. Pasti ya, ada yang DM gitu, ada nggak? Ada yang DM centil gitu, ada nggak? Ada ya? Pasti ada, banyak sekali. Wah, banyak sekali ya. Wah, ini hati-hati ini hati-hati. Udah punya pacar belum? Kalau pacar udah. Pacar udah. Udah berapa lama pacaran? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Baru 4 bulan masih banyak bisa kegoda loh itu. Itu makanya. Oke. Itu kenal dari mana itu pacarnya? Apakah teman sendiri, teman lama atau gimana? Bukan, kalau dengan pacar sekarang kebetulan melewati sosial media dengan Instagram gitu, terus dia nge-follow. Dia follow dulu. Iya, terus DM. Yang DM kamu dulu apa dia dulu? Dia dulu. Dia karena dulu. Dia yang follow, dia nge-DM. Dia yang follow terus dia DM. Iya. Oke, itu 4 bulan yang lalu berarti ya. Iya, 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Tapi Dewa udah main di timnas lah itu. Udah ya. Berarti dia udah tahu lah. Udah.
Itu orang mana? Orang Surabaya. Orang Surabaya. Iya. Waduh, LDR. Oke. Jadi dia waktu itu follow Dewa, Iya. terus lanjut dia DM dulu. Iya. Apa mayoritas orang-orang cewek-cewek itu kalau misalkan DM Dewa itu apa? Lebih ke minta fallback ya. Minta fallback terus Awalnya. Iya, Awalnya. awalnya. Oh, ternyata cewek bisa modus juga ya. Oh, oke. Terus. habis fallback terus ya sudah saya fallback. Terus dia nge-DM lagi, terus ngajak ngobrol. Wih, Gitu. contoh ngobrolnya seperti apa ini? Iya, lebih ke kenalan terus minta kontak WA. WhatsApp. Gitu. Iya. Tapi misalkan ada 500 cewek yang minta kontak WA dari Dewa, harus diseleksi dulu nggak, atau semua langsung aku broadcast aja WA aku gitu. Oh. Kan kalau kita dari- harus mancing iya, juga iya, kan, mana iya, ini yang beda, mana beda. ini yang bagus nih ya. Iya, Gitu nggak? kalau melihat kalau 500 wah itu terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Kita pilih beberapa aja. Oh, pilih Iya. beberapa aja. Biar enggak isi yang masuk ya. WhatsApp-nya enggak terlalu banyak. Oke, mengganggu, dan Iya. kita juga tetap harus fokus. Iya, fokus. Karena apalagi Dewa kan atlet. Iya. Jadi jangan sampai kegoda sama yang namanya cewek. Apalagi misalkan kalau misalkan kita udah berhubungan, atau kita dalam arti berhubungan, kita udah ada hubungan yang namanya pacaran. Itu kan harus ada komitmen, Dewa. Iya. Iya kan, Iya. harus ada komitmen. Apalagi Dewa ini masih umur 18. Ya kan, masih istilahnya masih labil. Masih kecil. Ya kan, masih labil lah. Itu misalkan pacar Dewa itu apa enggak mengganggu latihan atau seperti apa, atau mungkin jangan pacar lah, atau mungkin cewek yang lain itu mengganggu latihan Dewa enggak? Kalau prinsip saya sendiri pekerjaan utama daripada pacar. Nah, Sekarang. iya. Sekarang seperti itu. Iya. Pekerjaan lebih utama karena kerjaan saya sendiri ini karena hobi saya dari kecil. Nah, terus kalau misal cewek atau pacar mengganggu jadwal apalagi mengganggu kerja kita, lebih baik kita tinggalkan daripada kita merusak, apalagi kita terpengaruh dengan suasana pacar terus. Dan kita jadi cowok, kan kita cowok harus bekerja, terus kita harus menafkahi keluarga kita nanti ya. Jadi kita harus bekerja semaksimal mungkin untuk membuat keluarga kita nanti bahagia. Jadi kalau misal perempuan mengganggu jam kerja kita, lebih baik kita diamkan, kita tinggalkan, kita fokus ke kerja. Oke, itu teorinya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi gini, Dewa, prakteknya itu biasanya nggak sesuai dengan teori. Kebanyakan. Kebanyakan kan gitu. Jadi gini, kita punya komitmen, tapi kalau misalkan kita udah terlanjur sayang, misalkan kamu itu nanti terlanjur sayang sama pacarmu, dan akhirnya misalkan Dewa lagi main sama PSIS, misalkan nih PSIS lagi ada laga besok, malamnya itu Dewa lagi berantem besar sama pacarnya dan harus kita putus. Itu gimana, Dewa? Dari Dewa sendiri gimana itu? Jadi dulu saya pernah dekat sama perempuan. Sebelum yang ini ya berarti ya? sebelum. Mantan Dulu, berarti? iya. Atau udah Enggak, dulu? bukan mantan, cuman pernah dekat. Pernah Jadi dekat, yang tapi pernah udah dekat. menaruh hati. Iya. Oke. jadi Dulu ada suatu pertandingan di mana itu sebelum final. Sebelum final. Iya, jadi Berarti itu laga penting ya. iya laga penting. Cewek itu ada datang Enggak, untuk merusak Dewa. bukan. Oh, Dia bukan. datang- Oh ya, oke. dia datang. Oke, lanjut. Soalnya Nah, saya sensitif kalau Iya. misalkan ada cewek yang rusak-rusak itu, saya sensitif. Terus, Gimana? Jadi di saat itu kita berantem dan dia minta udahan buat dekat. Jadi yang saya lakukan sendiri lebih dekat ke Tuhan. Jadi kita jika Masya Allah. yang Islam kita sholat sunnah buat minta ketenangan hati. Buat yang non Islam lebih berdoa kepada Tuhan, minta ketenangan juga. hati. Iya. Oke. Jadi- Jadi bagus ya, ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang di luar sana. Mungkin
kalau umur-umur kita di umur 17 tahun, 18 tahun itu kan kita lebih ke masih labil lah dalam menentukan pilihan, betul. Iya, pas. Tapi kalau kita punya target yang besar, itu jangan sampai wanita menghalangi kita untuk berproses. Iya, benar. Kalau misalkan ada wanita yang menghalangi berproses, betul kata Dewa, kita harus kembali lagi kemana? Ke Tuhan yang Maha Esa. Iya, Karena itu bisa menenangkan hati. pasti. Apalagi kayak tadi cerita Dewa, besok ada pertandingan penting dan malam itu ada kejadian konflik sama Iya. yang dekat sama Iya, Dewa. iya. Tapi besoknya gimana? Tetap mainnya ajur apa bagus nih Iya. besoknya? Ya, kalau saya sendiri Kan kemungkinan nanti lagi bawa bola iya, tiba-tiba iya. bola itu kepalanya wanita yang kamu dekati, aku tidak mau menendang ya kan. Aku tidak mau menendang dia. Apa tambah Jadi- emosi? Aku tendang sekalian apa gimana? Jadi kalau saya sendiri kalau di saat di lapangan, Ah, semua pikiran di luar lapangan saya tinggalkan dulu. Jadi fokus apa yang ada di depan kita daripada fokus yang ada di belakang. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan lebih penting di depan, ya kita tinggalkan dulu yang di belakang. Jadi lebih pentingin yang ada di depan daripada di belakang yang belum pasti. Karena di depan kan udah pasti ada. Jadi kita harus perjuangkan yang ada di depan dulu. Oke, ini umur 18 tapi jawaban dari seorang yang berumur 25 tahun. Karena sangat dewasa menurut saya. Karena gini, keberhasilan itu bisa didapatkan ketika kita berproses. Iya, Dalam artian berproses itu kita harus maksimal. benar. Jadi kita tidak bisa bejo, istilahnya seperti itu. Iya, Tidak, kalau menurut saya tidak ada kata bejo. Tapi karena dia terlalu berusaha iya, keras, iya, tapi orang lain tidak tahu Iya. seberapa besar perjuangan. perjuangan Iya. itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin atlet atau yang pengen menjadi pemain sepak bola profesional, itu mungkin bisa kasih tahu Dewa. Misalkan dari cara berprosesnya seperti apa, dari cara latihan seperti apa, dari kehidupan sehari-hari itu menjaga kehidupan sehari-hari itu Iya. seperti apa, coba Dewa. Kalau pesan saya sendiri satu, fokus pada apa yang kalian mau, jangan pernah mau mendengarkan apa kata orang lain, apalagi orang yang pernah menghinamu, karena hinaan itu adalah proses kita untuk menjadi sukses. Nah, Oke, untuk PSIS Semarang sendiri ini Dewa, ada yang perlu diperbaiki nggak untuk PSIS Semarang sendiri ini untuk menatap untuk lebih baik ke depannya? kalau untuk PCS, untuk yang diperbaiki, alhamdulillah nggak ada. Fasilitas sudah bagus, dokter, tim pelatih udah bagus, pemain udah kompak. Ya, yang perlu dibutuhkan untuk PSIS adalah lebih kerja keras untuk meraih hasil positif. Oke, berarti butuh kerja keras Iya, dan kerja sama tim benar. dan manajemen untuk menjadikan PSIS lebih solid dan lebih baik lagi gitu ya Dewa ya. Oke, untuk di PSIS Semarang sendiri kontraknya Dewa itu berapa musim? Untuk saya 2 musim. Jadi kalau per musim itu 1 tahun. Jadi saya kontrak dengan PSIS 2 tahun. 2 tahun. Iya. Oke, itu nilai kontraknya berapa Dewa? Sekitar 200 200 juta ya. Iya. Itu 200 juta per satu musim ya. satu musim. Berarti 2 musim 400 juta. Itu dibayarkan per musim atau per bulan atau gimana itu nilai kontrak sendiri Dewa? Untuk nilai kontrak itu dibayarnya per bulan. Jadi sekitar ya misalnya 100 juta untuk setahun. Jadi 100 juta itu dibagi 12 12 bulan. Ya. Oke, berarti kalau misalkan 200 juta dibagi 12 itu sekitar sebulan udah 20 jutaan ya? Belum. Belum 100 ya? juta belum. 100 juta itu sekitar Oh, tujuh. berarti Satu musim. 200 juta itu
2 musim. Enggak, jadi 200 juta nih buat 1 tahun. Satu musim kan? Iya. Berarti berarti dalam 1 tahun kan 200 juta dibagi 12 bulan kan? Iya. Berarti itu kan satu bulannya sekitar, sebentar, saya harus hitung-hitungan dulu ya. 200 ya dibagi 12. Oh ya sekitar 16 jutaan ya Iya. sebulannya ya. Iya. Di umur 18 tahun, satu bulan udah bisa menghasilkan 16 juta. Yang PNS aja belum dapat segitu ya kan. Wah mantap 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 mantap. Oke, dari orang tua bangga nggak Dewa bisa masuk ke timnas Iya. dengan Dewa yang sekarang? Itu orang tua gimana responnya dengan Dewa yang sekarang? Orang tua pasti bangga ya, apalagi lihat anaknya udah berjuang buat negara, buat udah banggain negara, pasti orang tua bangga. Lebih dekat mana nih Dewa sama bapak atau sama ibu nih? Kalau dibilang deket sih deket semua, cuman lebih deket ke bapak. Ya Oh. karena ibu sering luar kota kerja, Mm-mm. kalau bapak lebih sering ke rumah. Oh, itu ada pesan nggak mungkin dari kedua orang tua untuk Dewa kedepannya? Dewa mungkin kedepannya harus jadi orang yang baik, harus mengabdi kepada negara, Iya. harus gimana? Ada nggak pesan tertentu dari orang tua buat Dewa yang Kalau bikin Dewa itu iya. selalu di perjalanan menuju mungkin dalam permainan itu Dewa selalu mengingat kata-kata Iya. dari orang tua, ada nggak? Kalau pesan dulu dari orang tua, pertama lebih ke menjadi anak yang soleh, lebih anak jadi yang baik. Masalah karir atau masalah yang lain gitu, ya lebih ke kedua lah. Yang pertama yang penting itu soleh, rajin beribadah, gitu. Lebih ke mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke oke, berarti sangat religius ya Dewa ya. Jadi Dewa sendiri nggak pernah meninggalkan sholat dimanapun Iya. Dewa misalkan lagi latihan di mana jam sholat itu lagi datang ya Kita harus sholat. sholat dulu Iya. baru lanjut latihan Baru. lagi. Oke karena itu pesan dari orang tua dan memang Iya harus di, urusan sholat itu memang wajib ya. wajib. Ketika kita dekat sama yang di atas itu urusan yang lain pasti Pasti dipermudah. dimudah. Oke, sangat positif ini pesan dari Dewa. Oke, oke gitu aja. Terima kasih Dewa udah datang di Suara Bermakna. Iya, sama-sama.